Di video kali ini saya akan membahas fungsi organisasi. Di fungsi organisasi terdapat pengertian organisasi, organisasi formal dan informal, bentuk-bentuk organisasi, prinsip-prinsip organisasi, perilaku individu dalam organisasi, dan perilaku kelompok dalam organisasi. Kita masuk ke yang pertama, pengertian organisasi. Kata organisasi berasal dari istilah Yunani yaitu organon dan istilah Latin yaitu organum. Artinya adalah alat, bagian, anggota atau badan. Arti organisasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya. Walaupun demikian, perbedaan arti tersebut dapat digolongkan ke dalam salah satu dari dua pendapat mengenai organisasi tersebut. James de Monnet mengatakan organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan Chester A. Bernard memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari atau lebih. Tanpa mendefinisikan apa organisasi, beberapa penulis mengemukakan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu yang pertama adanya sekelompok orang, yang kedua antar hubungan terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis, dan yang ketiga kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa organisasi adalah suatu kelompok yang secara bersama-sama ingin mencapai suatu tujuan yang sama. Di setiap organisasi selalu ada seseorang atau sekumpulan orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan atau memimpin sejumlah orang dengan berbagai kepentingan anggota organisasi yang berbeda, dipadukan dan disatukan persepsinya melalui kesepakatan dalam berorganisasi. Yang berikut organisasi formal dan informal. Organisasi formal yaitu suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dikoordinasi dengan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi formal terikat oleh tugas dan kedudukan tertentu yang dipikul oleh anggotanya. Ada sanksi dan ganjaran bagi setiap anggota yang melaksanakan atau meninggalkan kewajibannya. Sedangkan organisasi informal merupakan kumpulan hubungan antar perorangan tanpa tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tak disadari itu untuk tujuan bersama. Dalam organisasi informal, hubungan antar anggota berjalan secara mekanis, sehingga ketiadaan salah satu anggota tidak menjadi beban dan tidak akan mengganggu jalannya organisasi. Yang berikut ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama bentuk organisasi garis, yang kedua bentuk organisasi fungsional, yang ketiga bentuk organisasi garis dan staf, dan yang keempat bentuk organisasi fungsional dan staf. Bentuk organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Penciptanya adalah Henry Fayol dari Prancis. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Yang kedua bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick Winslow Taylor, di mana segelintir pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga bentuk organisasi garis dan staf. Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar. Daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah karyawannya banyak. Penciptanya Harrington Emerson. Pada bentuk organisasi garis dan staf terdapat 1 atau lebih tenaga staf. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pemimpin di dalam organisasi tersebut.
Yang keempat adalah bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Yang berikut ada prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Bila melakukan suatu aktivitas, yang pertama harus jelas adalah apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Demikian pula, bila kita mengorganisasi atau membuat suatu badan, maka yang pertama-tama harus jelas adalah apa yang menjadi tujuan kita. Bagi suatu badan, tujuan itu akan berperan sebagai pertama, berpedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa. Yang kedua, landasan bagi organisasi yang bersangkutan. Ketiga, menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang keempat, menentukan program, prosedur, KISMI atau koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Yang kedua, pembagian kerja. Biasanya dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah seharusan, sebab tanpa adanya pembagian kerja, kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas menjadi amat besar. Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing unsur sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Yang ketiga adalah delegasi kekuasaan. Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan atau pelimpahan wewenang. Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Wewenang atau kekuasaan itu terdiri dari berbagai aspek, antara lain wewenang mengambil keputusan, wewenang menggunakan sumber daya, wewenang memerintah, dan wewenang memakai batas waktu tertentu. Yang keempat, rentangan kekuasaan. Mengenai prinsip rentangan kekuasaan diperlukan berbagai istilah yang berbeda, seperti span of authority, span of control atau rentangan pengawasan, span of management, dan span of managerial responsibilities. Dalam bahasa Indonesia dipakai istilah-istilah seperti jenjang penguasaan, jenjang kekuasaan, rentang kendali, rentang kontrol, dan rentang kekuasaan. Rentangan kekuasaan dimaksud beberapa jumlah bawahan seperti pemimpin, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, dan menguasai secara berhasil, guna, dan berdaya guna. Yang kelima, tingkat-tingkat pengawasan. Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan atau pemimpin hendaknya diusahakan sedikit mungkin. Di dalam suatu organisasi diusahakan agar terdapat the last possible number of management levels dan the shorter possible chain of command. Harus diusahakan agar organisasi sederhana mungkin. Selain memudahkan komunikasi, agar ada motivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab atau unity of command and responsibility. Menurut prinsip ini, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. Salah satu moto yang terkenal dari prinsip ini adalah "No man can two bosses" atau tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. Dan yang ketujuh, koordinasi. Prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi adalah prinsip koordinasi. Adanya pembagian tugas, pekerjaan, dan bagian-bagian serta unit-unit terkecil di dalam suatu organisasi cenderung timbul kekuatan memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang berikut, perilaku individu dalam kelompok. Perilaku organisasi manusia pada dasarnya tidak dapat sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya, sehingga akan membentuk suatu kelompok yang kemudian disebut organisasi. Manusia merupakan unsur atau pendukung utama keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi, dan organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan teori organisasi, dijelaskan bahwa organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja yang terdiri dari 2 orang atau lebih, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kontribusi disiplin ilmu dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku terapan yang dibangun atas kontribusi dari sejumlah disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Perilaku individu manusia adalah fungsi dan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Sedangkan karakteristik individu akan dibawa memasuki lingkungan organisasi. Dasar perilaku individu dapat dikaji dari 4 variabel karakteristik tingkat individual, yaitu karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Dan yang terakhir, perilaku kelompok dalam berorganisasi. Perilaku di dalam organisasi berasal dari 2 sumber, yaitu individu dan kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan kelompok merupakan 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan, karena yang nyaman itu saat berada di pelukanmu. Ayo ting makan kepiting. Thank you for everything.